Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 agama ingin melakukan kegiatan video observasi tentang sejarah masuknya Islam di daerah Jambi. Pada kesempatan ini kami akan melakukan objek yaitu Masjid Al-Ihsaniyah yang berada di daerah Jambi, seberang daerah Jambi. Perkenalkan, nama saya Bani Rafani, NIM F1E221006. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Budiman, NIM F1E221024. Perkenalkan, nama saya Denada Agustiani, NIM F1E221078. Perkenalkan nama saya Supika, F1E221070. Baiklah, mari kita langsung menuju videonya. Skidot. Masjid Batu Al-Ihsaniyah berada di seberang kota Jambi. Bangunan masjid ini tampak mewah dan megah, yang menjadi rumah ibadah umat Islam di Jambi pertama kali. Letak masjid ini berada di Jalan KH Ibrahim RT 05 Olak Kemang, Danau Teluk, Kota Jambi. Masjid Al-Ihsaniyah ini menyimpan banyak sejarah yang teramat panjang. Sejak didirikan pertama kali pada tahun 1880 Masehi, masjid ini telah direnovasi beberapa kali. Masjid yang terletak tidak jauh dari bibir sungai Batanghari itu juga dikenal masyarakat dengan Masjid Batu. Sejak Islam masuk di kota Jambi, masjid inilah yang menjadi sentra ibadah pertama. Masjid Batu didirikan oleh Datuk Shin Tai, seorang muslim Cina yang juga menyebarkan Islam ke Jambi. Berdua dengan ulama Arab keturunan Yaman, Syed Idrus bin Hasan Al-Jufri, yang juga menjadi tokoh dan pejuang Islam di tanah Jambi. Asal muasal Masjid Al-Ihsaniyah dijuluki Masjid Batu karena itulah masjid yang pertama kali dibangun dengan susunan batu atau beton. Pada abad ke-19 dulu, bangunan-bangunan rata-rata masih menggunakan kayu dan pasak. Bangunan batu itu dibuat waktu zaman Belanda. Desainnya pun dulu mirip dengan gaya bangunan Belanda. Sebelum seperti sekarang, dulu tempat wudhu di sana berupa kolam. Kolam itu terletak tidak jauh dari bangunan masjid, dibuat di dalam tanah. Masjid itu juga menyimpan benda-benda punya nilai sejarah. Beduk misalnya, yang usianya diperkirakan sudah seabad. Kayunya masih asli, hanya saja kulitnya telah berganti. Selain itu, dulu juga ada kaligrafi yang menjadi papan nama Masjid Al-Ihsaniyah. Kaligrafi itu elok bentuknya. Selain itu, ketika salat Jumat, khatib yang menyampaikan khutbah pun menggunakan tongkat yang sudah cukup lama usianya. Di depan Masjid Al-Ihsaniyah terdapat sebuah makam. Itulah makam Habib Said Idrus bin Hasan Al-Jufri yang dikenal dengan nama Pangeran Wirokusumo. Hingga kini, di tengah perkembangan Islam yang masih berlanjut, masjid itu masih menjadi tempat ibadah yang ramai didatangi umat Islam dari berbagai penjuru. Karena memasuki waktu sholat, kami pun melakukan sholat di Masjid Al-Ihsaniyah. Kami berwudu di tempat wudu, mengambil wudu serta melakukan sholat.
Kami pun merasa nyaman sholat di Masjid Al-Ihsaniyah karena tempatnya bersih dan suasananya pun enak. Kami merasa nyaman sholat di sana. Setelah melakukan sholat, saya pun tidak lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan juga dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kami menemukan seorang narasumber yang berada di Masjid Al-Ihsaniyah. Beliau bercerita tentang sejarah singkat Masjid Al-Ihsaniyah. Ini makam ini dulu sudah dulu. Ini fotonya ada, sekarang nggak ada di mana ada fotonya. Cuma kalau seandainya kalau Berarti ini sudah 3 kali direhab dan bangunan aslinya udah hampir semuanya hilang. Cuma tinggal lagi meninggal itu sama itu dan makam itu juga makam. Ya. Untuk religion ini orang ramai ya. Ya kalau sholat alhamdulillah kan sekarang ini di masjid ini kan kepada bisa juga ya. Untuk bisa sekarang ini kalau masyarakat kalau hari-hari Hari raya hari raya kalau belum puasa itu yang nanti kalau dulu hasar itu mungkin sudah bisa 3-4 saf itu kan. Satu saf itu hampir 80 orang. Satu saf itu kan kami ini juga di sini kan ada pondok pesantren, di sana ada pondok pesantren ya. Asad, di sana Nurul Iman. Ya. Itu sering nggak ada santri-santrinya datang sholat di sini kan? Jumatannya di sini. Ya. Dari Asad juga. Iya. Ya. Kalau Nurul Iman itu kan dia kan sendiri mungkin ada pengurus kemarin kalau waktu-waktu sholat 45 waktu ini selain berjumlah dia tetap sholat di tempat dia pulang. Kan saatnya ada sebelah itu kan ada sholat itu. Iya. Nanti itu dia seminggu masa itu. Berarti untuk jumatannya Jumat di ya sini. kalau Jumat ya. Rumah kami juga bagaimana? Kami itu salah satu siapa kalau boleh tahu? itu ada namanya kalau itu kan Pangeran Wirot Sumo itu. Siapa? Pangeran Wirot Sumo itu kan. Pangeran namanya. Tapi nama aslinya itu Said Idrus. Said Idrus. Iya. Siapa itu? Yang pendiri ini. Pendiri. Iya. Itu kan salah satunya situs yang masih ada itu rumah batu itu kan. Rumah batu. Nah, ini kayak gitu di dalam ada simpang itu. Hubungannya apa Pak antara rumah batu Itu kan rumah itu rumah raja aja. rumah raja? Iya. Itu memang orang-orang kita dari Arab. Itu dia menempatkan orang sini. Itu digelar pangeran itu dapat gelar. Sebenarnya namanya asli itu Said Idrus. Ya, salah Said Idrus Al-Jubri dari sana. Tapi kan ada Makam itu lebih dari satu siapa? Said Idrus. itu keluarga dia. Oh, keluarganya. Istrinya ada. Keluarganya. Iya, ada sebut kucing. Kucing salah satu itu yang ada. Masuk peliharaan. Iya, peliharaan kucing itu kan ada. Kalau rumah batu itu berarti kayak istana. Istana. Ya. Itu di sebelah tahu kan tempat pondok pesantren sana kan? Iya. Di sebelah itu kan ada rumah, tapi sekarang udah mau dipugar itu kayaknya. Sudah nggak ada lagi yang begitu. Memang dipugar itu nanti bentuk asli yang seperti biasa dulu. Sebenarnya gini, masjidnya bukan arahnya bukan ke sini arahnya ke sana. Jalan gitu ini, jalan
arahnya arah ke sungai. Tapi dipindah, direnov jadi ke sini. Iya, memang dulu kan jalannya sebelah sana. Sungai itu kan terusi kan, jadi mati. Terus ini jalannya bukan jalan. Ini saat praktik direnov kan kapan Pak? Tahun berapa? Ada ini tahun berapa? 2000 berapa ya? Tahun ini lah, sekitar 10 tahun belum 10 tahun. 8-7 tahunan. Berarti 2007, 2010, 12 gitu lah ya. 2013. Iya, 12-13 itu. Ingat dah itu kalau kamu nanya soal sejarahnya, Bedruk itu semua Bedruknya berkembarannya di Jawa. Kamu itu Mihrab itu, Mimbar itu Itu yang asli ya. masih asli. Itu boleh kami Boleh. Sebenarnya ini orang tidak ada ini boleh nanti dari kayak ini kan ada dokumen itu nanti ada sejarah dan sedikit kan apa didirikan apa dirancang pasti pertama dua betul yang semula masjid ini aslinya ada itu bisa ya nanti gini aja kamu di kami dari Universitas Jambi. enggak Ya, ya berarti boleh nanti bisa kapan-kapan Kalau kami ada kesempatan lagi boleh minta dokumennya juga supaya kamu bikin buat untuk sejarah kan juga ada nanti. Terus saya ini cuma sebatas cerita itu kan tidak semesti seharusnya ke akar itu kan paling kita juga sama aja kan. Kalau Bapak sendiri di sini Saya jemaah kalau memang kayak gini lah kalau memang sebab imam ini sebenarnya ada imam kan kebetulan tidak ada halangan begini kan jadi ya alhamdulillah lah kalau di seberang ini kalau masalah untuk imam itu kan pada umumnya ya sudah biasa jadi masalah nah itu memang berarti masyarakat di sini rata-rata bisa jadi imam. Mimbar dan beduk ini adalah peninggalan asli dari Masjid Batu Al-Ihsaniyah. Beduk ini adalah peninggalan aslinya, sementara masjid dan bangunan lainnya sudah direnovasi dan keasliannya sudah hilang. Masjid ini sudah direnovasi hampir 3 kali dan ini mimbar asli dan beduk aslinya peninggalannya. Sip. Baiklah, sekian dari kelompok kami tentang sejarah Masjid Al-Ihsaniyah atau juga Masjid Batu yang telah meninggalkan banyak sejarah di kota Jambi. Bila ada kesalahan dalam pembuatan video, kami mohon maaf. Dari kami kelompok 2 agama, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.